Assalamualaikum Ustadz. Saya 5 bersaudara. Kakak terbesar laki-laki sedang mengalami depresi. Bagaimana saya menghadapi masalah ini? Semoga ada pencerahannya. Begini Bu, ya. Tak semua persoalan itu diselesaikan oleh Ustadz. Jadi kalau ibu udah tahu kakak ibu mengalami depresi, stres yang berat, ya walaupun dikasih doa seabreg-abreg, walaupun diruqyah, ya gitu, walaupun dipijit, ya tidak akan sembuh karena setiap penyakit itu ada obatnya. Likulli da'in dawa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Nah, obatnya itu harus sesuai. Ada orang yang depresi, diruqyah, nggak nyambung, nggak sembuh-sembuh gitu loh, ya. Ada anak yang kejang-kejang, sering kejang-kejang. Dia ketemu saya, Ustadz, anak saya akhir-akhir ini kejang-kejang, padahal biasanya tidak pernah kejang-kejang. Saya sudah meruqyah beberapa kali, tapi nggak sembuh-sembuh. Bagaimana Ustadz? Saya bilang, ibu bawa ke dokter, ya. Nanti oleh dokter diobservasi kira-kira apa yang harus ibu lakukan dan obat apa yang harus diberikan. Enggak Ustadz, ini katanya karena godaan setan, makanya saya sudah meruqyahnya. Kekeh si ibu itu teh. Saya bilang, ibu bawa ke dokter. Ternyata akhirnya dia nurut apa yang saya omongkan. Ternyata anaknya itu kena ayan. Ya ayan nggak bisalah diruqyah, harus diobati secara berkesinambungan. Nah ini contoh bahwa nggak segala-galanya harus dikit-dikit ruqyah, gatal-gatal ruqyah, ya kan gitu. Kakak Anda depresi ruqyah. Jadi seolah ruqyah itu obat segala hal. Semua penyakit itu ada obatnya. Nah obatnya itu harus pas. Anak kejang-kejang kok diruqyah, udah jelas. Ternyata setelah diteliti apa oleh dokter? Ayan. Udah jelas, ya. Kakak Anda teh depresi, ya bawa ke psikolog. Bahkan boleh jadi nanti psikolog akan menyarankan ke psikiater, kan gitu. Nah jadi saran saya adalah jangan segala sesuatu itu ruqyah gitu kan. Memang benar ruqyah itu obat. Tapi Anda tahu nggak, ruqyah itu bukan pertama, terakhir itu ruqyah. Ya, ada orang yang sering sakit kejang-kejang, dibawa ke dokter, diperiksa, nggak masalah. Secara fisik dia bagus, secara psikis dia bagus, baru ruqyah. Ada orang yang selalu sakit kepala, periksa, totally periksa, ya, secara medis. Ternyata secara medis dia baik-baik saja, sehat-sehat saja. Baru ruqyah, ya kan? Jangan-jangan itu merupakan kelakuan ahli sihir. Karena yang namanya sihir itu ada kan? Makanya kita disuruh berlindung kepada Allah dari kejahatan tukang sihir. Berarti kan sihir itu ada. Ya nggak? Min syarrin naffatsati fil uqad dalam surat Al-Falaq. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup-niup buhul. Di ayat itu disebut wanita-wanita tukang sihir. Karena zaman dulu kebanyakan profesi sihir itu oleh wanita. Nah ini isyarat sihir itu ada. Nah ruqyah, obat agar kita terselamatkan dari sihir yang jahat. Baru ruqyah. Ini belum apa-apa udah ruqyah. Udah jelas depresi ruqyah. Udah jelas ayan ruqyah. Ya kan? Begitu. Jadi ruqyah itu terakhir. Kalau secara medis tak terbuktikan kalau dia itu punya sakit secara fisik. Nah, kakak Anda itu didoain apapun gak akan sembuh. Diruqyah oleh siapapun gak akan sembuh. Dipijit oleh siapapun gak akan sembuh. Kakak Anda harus dibawa ke psikolog. Bahkan dari psikolog boleh jadi ke psikiater. Ya, itu saran saya. Jadi saya juga tidak bisa memberikan arahan kecuali bawa ke psikolog
atau dari psikolog nanti direkomendasikan ke psikiater. Kalau memang dia harus dapat obat, ya oleh psikiater ditanganinya. Tapi untuk sementara psikolog dulu, supaya beliau dengan ahlinya itu, dengan keahliannya bisa mendeteksi ini apa nih gitu. Jangan lupa, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang berpengetahuan kalau kamu tidak tahu. Ya. Itu tugas kita, tanya yang berpengetahuan kalau kamu tidak tahu. Nah, tugas kita adalah konsul. Itu saran saya, ya. Wallahu a'lam bissawab.